adik-adik. Shalom kakak. Shalom kakak-kakak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Puji Tuhan, kita sehat semua. Nah, hari ini kita akan kebaktian kembali. Adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya, Kidung Jemaat, dan buku ND karena kita pakai ketiganya. Kakak kasih waktu, adik-adik boleh ambil. Satu lagi, jangan lupa persembahannya sesuai dengan pengumuman minggu lalu ya. Kakak tunggu sekarang. Sudah dipersiapkan? Sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mulai saat teduh. Amin. Nah, kakak mau sapa adik-adik lagi nih. Anak sekolah minggu. Yes. Yesus emang sip. Waduh, kakak senang nih adik-adik masih ingat dengan yel-yel kita. Nah, adik-adik dan kakak-kakak yang di sini, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lelah bekerja di kerajaan Tuhan. Benar nggak tuh? Benar. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Jangan Lelah. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Yuk kita berdiri, kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Ikuti kakak yang di depan ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa dalam doa pembuka. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih melindungi kami, memberkati orang tua kami, memberkati segala aktivitas kami dalam seminggu ini. Tuhan, kami datang pada hari ini, kami mau menyerahkan diri kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa serius mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh bernyanyi dengan baik.
Engkaulah yang hadir di hati kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah ya Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk nih, sudah boleh duduk. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi lagu Aku Bahagia. Kakak-kakak di sini tahu lagunya? Wah, seneng nih. Ayo kita nyanyi lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi ya adik-adik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu Aku Bahagia. Sekarang kita buka Alkitab kita ya. Kita mau baca epistel minggu ini dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Kita baca bergantian. Kakak baca yang genap, adik-adik yang ganjil. Nah, ayat 13 kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tutup Alkitabnya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita udah baca epistel toh. Sekarang kita mau baca ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelum itu kita dengar dulu ya teman-teman yang sudah hafal minggu lalu. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Nah, adik-adik, sekarang untuk ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan
kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kakak kasih waktu untuk dihafal ya. Nah, sudah dihafal kan? Sekarang kita ulang sekali lagi sama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jangan lupa kirim videonya sama kakak guru sekolah minggu ya. Mana tahu masuk YouTube besok. Oke. Nah, kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu, kita buka kidung jemaat kita. Kita nyanyi lagu dari kidung jemaat nomor 36. Ayat 1, dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, saat sekarang ini kita tetap ibadah online dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Bapa yang di surga, karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersuka cita, memuji, memuliakan namamu dalam ibadah kami, walaupun kami beribadah bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari guru sekolah minggu kami. Oleh karena itu, curahkan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, agar kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita dengarkan bersama-sama cerita dari kakak guru sekolah minggu
Dengarkan ya dengan baik. Selamat hari Minggu adik-adik. Semua sukacita kan? Pasti dong anak Tuhan Yesus. Gak boleh ada yang cemberut ya. Harus selalu sukacita. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan atau epistel, sudah mengucapkan ayat hafalan, dan sudah bernyanyi. Jadi sekarang kakak mau bercerita. Judul ceritanya, Allah mengampuni semua dosa manusia. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu dosa? Oh, Mikael. Apa Mikael? Oh, perbuatan jahat. Iya, perbuatan jahat. Nicoleta? Marah-marah. Oh iya, marah-marah juga perbuatan dosa loh. Marah-marah sama abangnya, rebutan HP. Itu juga perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi, dosa itu ialah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Sekarang kakak mau bercerita tentang dua orang anak. Yang satu namanya Dendi dan yang satu lagi namanya Fido. Dendi sangat kesal melihat tingkah laku Fido. Karena apa adik-adik? Fido menyembunyikan pensil Dendi. Sehingga Dendi kesal dan marah-marah. Padahal adik-adik, Fido itu sudah minta maaf. Tetapi setiap kali Fido minta maaf, Dendi selalu buang muka dengan muka cemberut. Oh, begitu adik-adik. Sudah berulang kali Fido minta maaf. Tetapi Dendi selalu buang muka dengan wajah cemberut. Nah, Dendi melihat ada penggaris di atas meja. Dia ambil penggaris, dengan marahnya dipukulkannya penggaris itu ke meja. Plak! Begitu adik-adik, Fido terkejut. Tahu adik-adik, penggaris itu patah. Saking kuatnya dipukulkan ke meja, penggaris itu patah. Dendi pun ketakutan. Nah, ibu guru datang. Dendi semakin ketakutan. Dia menghampiri ibu guru. Dia mengatakan dengan wajah tertunduk, "Ibu, saya telah mematahkan penggaris ibu." Apa kata ibu guru? "Oh, itu bukan penggaris ibu. Itu adalah penggaris Fido," kata ibu guru kepada Dendi. Nah, Dendi semakin malu dan takut. Kenapa dia malu adik-adik? Karena Dendi tidak mau memaafkan Fido yang berulang kali Fido minta maaf. Nah, Dendi menghampiri Fido. Lalu Dendi mengatakan kepada Fido, "Fido, aku sudah mematahkan penggarismu," kata Dendi kepada Fido. Apa jawab Fido adik-adik? "Oh, enggak apa-apa," sambil tersenyum. Nah, Dendi mengatakan lagi kepada Fido, "Loh, kok kamu enggak marah? Penggarismu sudah patah," kata Dendi. "Oh, masa gara-gara penggaris hal sekecil itu kita harus marah? Sedangkan Tuhan sudah memaafkan dosa yang banyak sekali kita perbuat. Jadi kalau hal seperti itu kita
tidak boleh marah. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita yang banyak sekali. Dosa-dosa manusia. Nah, jadi untuk cerita hari ini adik-adik, kita harus bisa saling memaafkan. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak boleh marah-marah dan harus saling memaafkan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kita. Amin. Sekian dulu cerita dari kakak adik-adik. Nah, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita tentang dua orang yang bersahabat. Namanya Denny dan Fido. Dua orang yang bersahabat, tapi walaupun bersahabat bukan berarti tidak pernah melakukan yang salah. Antara sahabat yang satu dengan yang lainnya tetap ada kesalahan. Kita dengar tadi cerita dari kakak guru sekolah minggu, bagaimana antara sahabat yang satu dengan yang lainnya ketika melakukan kesalahan. Ayo, siapa di sini yang seperti Denny? Siapa yang seperti Fido? Nah, semua kita pernah berdosa. Semua kita pernah melakukan yang salah. Karena kita berdosa, karena kita berbuat salah, makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ketika teman kita melakukan kesalahan terhadap kita, maka kita harus mau mengampuninya. Seperti cerita yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu tadi, kita harus bisa mengampuni kesalahan dari teman kita, karena kita pun sudah terima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, minggu kemarin dan minggu sebelumnya juga kita sudah diajarkan tentang firman Tuhan menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu mau mengampuni kesalahan temannya, kesalahan orang lain terhadap kita. Anak-anak terang itu harus menunjukkan bukti kasihnya dengan cara mau saling mengampuni. Oleh karena itu, kalau kamu bersalah kepada temanmu, mau dong minta maaf. Kalau temanmu salah kepadamu, mau dong untuk memaafkan dan mengampuni kesalahannya. Dengar tadi cerita dari kakak guru sekolah minggu kita, itu adalah contoh. Kita harus mau mengampuni, kita harus mau memaafkan. Jangan cerita itu hanya lewat begitu saja, tapi itu semua menjadi contoh untuk kita agar semua anak sekolah minggu mau menjadi anak-anak terang yang mau mengampuni kesalahan orang lain terhadap dia. Oleh karena itu, ayo adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak terang yang memang benar-benar mau mengampuni kesalahan temannya, karena kamu juga sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, karena pada hari ini Tuhan mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa setiap kami anak-anak-Mu adalah orang-orang yang berdosa. Kami punya kesalahan yang satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Oleh karena itu, ketika kami bersama-sama
dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan orang lain yang mungkin di antara kami melakukan dosa dan kesalahan, maka kami harus mau meminta maaf dan mau memaafkan. Biarlah Tuhan semua adik-adik sekolah minggu kami dari mulai masa kecilnya menjadi anak-anak yang mau meminta maaf ketika melakukan dosa dan kesalahan, yang mau memaafkan ketika orang lain meminta maaf karena kesalahannya. Jadikanlah semua kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengar tentang kebenaran firman-Mu, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan itu, agar setiap kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita di tengah-tengah dunia ini di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui sikap kami, tingkah laku kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa permohonan kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mau bacakan pengumuman. Nah, adik-adik masih ingat pengumuman minggu lalu? Pengumuman minggu lalu itu yang pertama adalah persembahan. Nah, adik-adik udah ngumpulin? Nah, sekarang dari minggu lalu sampai selanjutnya kita tabung dulu persembahan kita, baru titipkan sama kakak guru sekolah minggu. Nah, nanti bisa masuk amplop atau dari celengan. Nah, nanti setelah itu baru kakaknya akan menyerahkan ke gereja. Oke? Pengumuman yang kedua. Nah, sekarang kita akan menyambut Hari Kemerdekaan. Untuk itu, sekolah minggu mengadakan perlombaan online. Sudah tahu kan? Nah, adik-adik, ayo daftar. Jangan sampai ketinggalan ya. Soalnya masih sedikit nih. Biar paling banyak nanti, yang paling banyak akan mendapatkan hadiah terbaik. Nah, adik-adik, lihat link yang ada di bawah ini ya. Atau tanya sama guru sekolah minggunya. Setiap horong ataupun umur ataupun kelas itu ada perlombaannya masing-masing. Jangan sampai nggak ikut ya. Nah, kita udah denger nih firman Tuhan. Diingat ya adik-adik, simpan dalam hati, dijalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita nyanyi lagu dari buku ND nomor 754, Goklas nih Roha. Goklas nih Roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas nih Roha doa dingolukon, tentang di Roha kon. Mau lihat Goklas nih Roha, maringan holong di Tuhan dia. Mau lihat Goklas nih Roha, maringan holong di Tuhan dia. Kita nyanyi lagu Adalah Sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyanyikan tadi lagu penutup kita dan mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu kita mau tutup ibadah minggu kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.